Jadi materi saya tentang vaksinasi COVID-19 pada pasien kanker. Kita tahu bahwa pasien kanker ini, seperti yang dijelaskan Dr. Andreas, selain dari kankernya sendiri, dia sudah menyerang sistem pertahanannya, dan beberapa modalitas pengobatan itu juga menekan sistem pertahanan tubuhnya. Padahal COVID sendiri bagi orang dengan pertahanan tubuh yang lemah, dia semakin agresif. Nah, sekarang vaksinasi ini akan kita berikan ke penderita kanker dengan kondisi imun yang seperti itu. Apakah masih boleh? Dan kalau boleh, kanker yang mana yang bisa kita berikan? Ini akan kita bahas pelan-pelan sebagai pendahuluan. Di dunia ini paling tidak ada 3 hal ini yang banyak memakan korban, ya. Kelaparan, penyakit, dan perang. Nah, ini silih berganti sejak awal peradaban manusia. Dan kali ini yang kita hadapi adalah wabah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19. Penyakit berskala besar itu sudah terjadi beberapa kali di dunia ini. Dan bahkan ya ribuan, jutaan orang, bukan hanya saat ini saja. Barangkali kalau HP kita itu waktunya direset, terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak grup, mungkin jadi direset biar lancar lagi. Barangkali dunia saat ini sedang menjaga keseimbangannya. Kalau saya istilahkan, bisa jadi yang saat ini bukan new normal, tapi keadaan yang normal mestinya. Nah, masuk ke angka penderita atau yang terkonfirmasi positif. Ini di Indonesia, ya. Di Indonesia per tanggal 24 April itu kalau kita lihat grafik ini, pada bulan Januari itu puncak-puncaknya. Kemudian entah secara kebetulan atau memang itu efek dari vaksin di Indonesia itu mulai pertama kali tanggal 13 Januari. Jadi tanggal 13 Januari kita mulai dan kasus makin menurun sampai saat ini. Di Indonesia total sekitar 1.600.000, tapi angka kematiannya sudah 44.000, ya. Tapi hati-hati, di India juga pernah terjadi seperti ini. Setelah kampanye vaksin, dilakukan vaksin, kemudian mereka merasa aman, meninggalkan protokol kesehatan, kemudian angkanya melejit melebihi yang sebelumnya. Kemudian ini data yang saya dapat tanggal 25, kisaran 1.600.000, ya. Dan kalau kita perhatikan vaksin yang sudah diinjeksikan, yang sudah masuk ke masyarakat kita itu sekitar 18 juta dosis, ya. 18 juta dosis. Dan ini masih kisaran 2,7% dari sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah kita, sekitar 180-an juta jiwa. Kita tahu sejak awal pemerintah itu sudah mengupayakan mulai dari 3M, sekarang 5M, ada yang bilang 10M, 12M, ya. Paling tidak protokol kesehatan yang sudah kita kenal ini harus tetap kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer,
menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, kemudian mobilitas manusianya juga dibatasi. Barangkali nanti hari raya ini sudah banyak edaran daripada para pemangku kebijakan untuk membatasi mobilisasi manusia. Ya. Dan yang sekarang akan saya bahas itu mengenai vaksin. Jadi vaksin ini tidak bisa seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa meninggalkan atau menghapus keberadaan protokol kesehatan yang sudah ada. Saya coba bahas pelan-pelan mengenai vaksin itu secara umum. Paling tidak ada 3 hal ini mengenai vaksin itu. Dia bahan biologis. Tujuannya untuk membentuk atau merangsang kekebalan tubuh sehingga kekebalan tubuh itu bisa menjadi pelindung bagi manusia, bahkan bisa mencegah penyakit bagi sekitarnya, tidak menulari. Ya. Jadi ada 3 hal ini di vaksin itu. Nah ini saya ilustrasikan bahwa kekebalan kita secara alami terjadi seperti ini. Jadi kalau ada kuman ya, ada virus, maka tubuh kita itu akan menangkap ada 2 mekanisme yang terjadi di situ. Yang pertama dia berusaha membunuh si kuman atau si virus itu secara langsung oleh pertahanan tubuh kita, dan setelah dia terpapar, baik itu sanggup membunuh atau tidak, kemudian dia membentuk antibodi. Dia merekod dalam dirinya bahwa yang dia hadapi tadi diingat-ingat sama dia. Jadi pertahanan tubuh kita mengingat, merekam dalam antibodi ini. Jadi antibodi spesifik terhadap kuman tadi yang masuk pertama kali. Vaksinasi juga begitu. Jadi protein yang dimasukkan itu diharapkan nanti bisa membentuk antibodi spesifik terhadap kuman yang tadi atau protein yang tadi dimasukkan. Harapannya apabila yang sudah dikenal itu masuk lagi, maka dia sudah mengenali. Jadi kalau pendekar itu jurus-jurusnya sudah tahu. Jurus-jurusnya si kuman sudah dikenali sama dia. Sehingga dia dengan gampang mematahkan jurus-jurusnya itu tadi. Jadi secara alamiah tubuh kita punya kemampuan untuk seperti itu. Sehingga para ilmuwan mencari cara bagaimana membangkitkan atau menambah antibodi ini melalui bahan-bahan yang dimodifikasi. Ya. Itu secara ilmiah. Para ilmuwan bekerja di situ. Kemudian di masyarakat bagaimana dampaknya? Bagaimana vaksin itu bisa mencegah penularan dari penyakit atau virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ya. Jadi gambar ini mungkin banyak di medsos, gambar ini ya. Yang merah ini orang sakit, kemudian yang hitam ini orang sehat. Nah kalau tidak ada yang diimunisasi, akhirnya yang tadi banyak sehat menjadi sakit. Nah kalau sedikit yang divaksin, maka yang divaksin ini tidak bisa membendung penyebarannya. Jadi orang sehat menjadi sakit dan orang yang tidak diimunisasi tapi sehat, dia menjadi sakit juga. Tapi coba yang paling bawah, semakin banyak populasi yang diimunisasi dan dia sehat,
dia bisa melindungi sehingga yang sakit itu menjadi lebih sedikit. Nah, ini konsep epidemiologi seperti ini yang harus kita selalu dengungkan pada masyarakat sehingga tidak takut untuk vaksinasi ya. Nah, ini saya sampaikan supaya masyarakat, terutama masyarakat awam dan tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan, bahwa vaksin yang sudah diedarkan itu sudah melewati uji klinis fase 1, fase 2, fase 3. Kalau dia sudah beredar, berarti sudah dijamin melalui fase ini. Jadi awalnya sedikit yang sedikit orang sukarelawan. Di situ nanti akan dilihat keamanannya, efektivitasnya, efek samping yang sering muncul, termasuk dosisnya. Perlu pengulangan apa tidak. Itu di fase 1 ya. Kemudian fase 2 lebih luas lagi. Tetap kita evaluasi efek sampingnya bagaimana, respon tubuh yang sudah divaksinasi bagaimana. Dan masuk ke fase 3 bahkan sering dilakukan lintas negara ya. Di beberapa negara seperti vaksin yang kita pakai pertama kali, Sinovac yang dari Cina itu, selain uji klinis di Indonesia, di Bandung ya, dia juga di Turki ya, juga di negara lain juga, selain itu di Cina juga. Jadi di berbagai negara sudah ratusan ribuan sukarelawan, baru dia akan diedarkan. Dan Sinovac memang pada saat awal digunakan itu izin edar dari Balai POM, termasuk izin edar darurat ya. Tapi sudah melewati fase 3 uji klinis, walaupun di Bandung itu angka efikasinya itu 63%, tapi standar WHO lebih dari 50% sudah bisa dipakai ya. Nanti saya ulas lebih jauh kenapa dia rendah ya. Ini secara umum vaksin itu sering menyebabkan reaksi lokal ya. Bisa nyeri, bisa bengkak, terutama di tempat suntikan ya, kemerahan, bahkan bisa terjadi abses. Yang paling berat bisa tidak hanya di tempat dia disuntik, tapi di sekitarnya bisa melepuh. Itu reaksi lokal dari semua obat yang kita masukkan bisa terjadi seperti itu. Kemudian bisa juga menyebabkan sistemik, bisa demam. Jadi Bapak Ibu yang pernah divaksin, dosis pertama maupun dosis kedua, ini bisa merasakan ada sebagian yang nyeri, kayak orang habis perjalanan jauh, ya, badan lemas, pusing. Ada yang nafsu makannya jadi meningkat, ada kebalikannya, tidak nafsu makan, macam-macam reaksi tubuh terhadap imunisasi yang baru dimasukkan vaksin COVID-19 kemarin. Seperti obat pada umumnya, vaksin COVID-19 ini juga bisa menyebabkan reaksi alergi, shock, ya, bahkan pingsan ya, ada di beberapa medsos ya, pingsan bisa jadi itu terjadi. Dan tidak hanya terhadap penyebabnya nggak hanya vaksin ini, semua obat bisa terjadi seperti ini. Nah, vaksin COVID-19 ini per 26 Februari kemarin banyak ya, ratusan yang sedang diuji, tapi paling tidak ada 12 vaksin yang sudah beredar di dunia ini. Ini per Februari, mungkin sekarang sudah nambah ya. Ada beberapa juga yang gagal. Berbagai macam bahan dan cara, sehingga berbeda juga dosisnya, intervalnya.
kemudian cara pemberiannya juga berbeda-beda. Nah ini saya bukan ahli vaksin ya, tapi paling tidak ada 3 saya hanya bahas yang beredar di Indonesia ya. Yang pertama, vaksin yang diinaktifkan. Jadi ini sebetulnya virus utuh, jadi virus COVID-19, tapi dia dinonaktifkan dari senyawa kimia tertentu, membuat virus itu diem sehingga tidak terjadi pembelahan. Dia tidak membelah lagi dan tidak tumbuh lagi. Jadi yang dimasukkan virus yang sudah dilemahkan. Jadi vaksin pertama yang kita dapat, Sinovac itu, termasuk teknologi yang ini. Jadi vaksin yang berasal dari virus COVID-19, SARS-CoV-2, yang sudah dilemahkan. Dia sudah tidak bisa membelah lagi, sehingga tidak bisa membuat manusia sakit. Harapannya, sistem kekebalan tubuh kita tadi bisa mengenali dan merekod dalam sistem antibodinya, sehingga nanti kalau benar-benar ada virus COVID-19 masuk, maka dia bisa mengantisipasi antibodinya. Nah ini Sinovac yang dipakai pertama kali, ya, yang pertama kali datang ke Indonesia. Kemudian gelombang berikutnya kan datang AstraZeneca ya. Tapi AstraZeneca ini teknologi yang viral vector. Saya coba jelaskan yang RNA, karena ini kelak yang direkomendasikan cukup aman dan efikasinya tinggi untuk penderita kanker. Ya. Jadi teknologi RNA ini tidak ada sama sekali virus COVID, virus SARS-CoV-2 dalam vaksinnya. Dia hanya membawa mRNA. mRNA itu pembawa pesan, kayak tukang pos gitu. Pembawa pesan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan pesan yang ada di situ berisi perintah supaya sel-sel tubuh kita itu memproduksi antibodi yang bisa mengenali kaki-kakinya virus SARS-CoV-2. Jadi hanya berupa pesan, pesan ini produk ilmiah ya, jadi bikinan, dan pesan itu membuat sel-sel kita memproduksi yang bisa merangsang, memproduksi protein yang bisa merangsang antibodi. Dan antibodi itu nantinya bisa mengenali virus yang sesungguhnya. Jadi sampai ke situ kemajuan teknologi kita. Itu yang RNA. Jadi RNA itu tidak ada sama sekali virus COVID. Nah, AstraZeneca yang satunya lagi, jadi teknologi viral vector. Ini yang sekarang ini yang disuntikkan di puskesmas, di rumah sakit, itu vaksin AstraZeneca yang diproduksi AstraZeneca di Inggris. AstraZeneca ini mirip dengan mRNA, tapi dia itu menggunakan virus yang tidak bisa menyerang manusia. AstraZeneca itu pakai virus simpanse, jadi virus influenza yang menyerang simpanse. Virus ini tidak bisa menyerang manusia. Jadi dikasih sel-sel tubuh kita dimasukkan, membawa pesan untuk memproduksi protein yang bisa merangsang kekebalan tubuh sehingga bisa mengenal. Jadi 3 ini saja yang ada, yang beredar di Indonesia, 3 teknologi vaksin ini. Karena berdasarkan Permenkes Menteri Kesehatan, ini apapun teknologinya, saya hanya menggambarkan saja, apapun teknologinya, ujung-ujungnya ingin merangsang antibodi ini. Tidak usah dilihat ruwetnya ini, tapi apapun teknologinya,
untuk merangsang kekebalan tubuh, antibodi. Apapun itu teknologinya. Nah, di Indonesia itu Bapak Presiden sudah membeli beberapa merek ya yang sudah datang di Indonesia itu Sinovac dan AstraZeneca untuk kebutuhan 400 juta dosis. 400 juta dosis itu 70% dari penduduk kita. Kan satu orang 2 dosis dibutuhkan. Dan targetnya 2 tahun harus selesai. Baru bisa terbentuk kekebalan berjamaah ya, herd immunity. Jadi 70% dari penduduk Indonesia harus divaksin untuk membentuk kekebalan berjamaah. Ini Permenkesnya bahwa produk yang sudah dipesan oleh Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan dari Bio Farma. Bio Farma itu virus yang dimatikan tadi, yang dilemahkan. AstraZeneca tadi pakai virus influenza dari simpanse. Sinopharm ini juga dari Cina, dia inaktif. Nah, Moderna sama Pfizer ini mRNA yang pembawa pesan tadi. Ini saya kasih kotak merah karena kelak ini yang direkomendasikan untuk penderita kanker yang sedang aktif. Artinya sedang dalam menjalani pengobatan yang imunnya lagi turun-turunnya. Ini masih relatif aman ya. Tapi untuk penderita kanker yang sudah melewati pengobatan, AstraZeneca dan Sinovac itu masih diperbolehkan. Tapi waktu-waktunya kapan, ini nanti slide-slide berikutnya saya sampaikan. Nah, ini kondisi per 27 April bahwa di Indonesia baru dari 19 juta dosis, sudah 19 juta dosis yang disuntikkan, itu baru 2,7%. Ya. Tapi di dunia ya juga tidak terlalu jauh-jauh amat ya, tidak terlalu jelek lah kita, 2,7% pada kondisi 27 April. Nah ini tahap-tahapan yang ada dari Kemenkes. Saat ini kita nyampe di petugas publik dan lansia kalau tidak salah, di puskesmas, di rumah sakit, tenaga kesehatan sudah semua. Sekarang petugas publik masih ya, yang kotak hijau ini. Dan mulai lansia juga sudah mulai, dan ini sudah pakai AstraZeneca. Nah, penderita kanker sebetulnya di mana? Penderita kanker, ya kalau dia penderita kanker sedang menjabat, ya masuk di petugas publik. Tapi penderita kanker pada masyarakat awam, ya berada di periode ini, masyarakat rentan. Seperti yang disampaikan Dr. Andreas tadi, karena dia imunnya lagi rendah, maka dia rentan terkena virus COVID ini ya. Dan ada di sini dia, di nomor 3. Nah sekarang bagaimana pada pasien kanker? Dan intinya di sini. Prinsip pembuatan vaksin sudah saya bahas, kemudian kelompok rentan diantaranya adalah pasien kanker ini. Maka ada beberapa pedoman yang kita pakai. Saya mengulang ini bahwa pasien dengan kanker aktif atau riwayat kanker, artinya pengobatan sudah dia jalani tapi masih kontrol, itu resiko paparannya lebih tinggi daripada orang yang tidak kena kanker. Karena apa? Karena kondisi kekebalannya lagi menurun, lagi rendah
Bisa karena pengobatan, kemoterapi, bisa karena pembedahan. Atau kankernya sendiri menyebabkan kekebalan tubuhnya rendah. Ya. Maka kelompok ini termasuk kelompok prioritas yang harus mendapatkan vaksin, yang harus kita proteksi. Ya. Jadi ini doktrinnya seperti ini. Orang pada kelompok rentan harus kita lindungi. Itu kenapa tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama, karena kita yang berhadapan dengan virus ini. Dan kelompok prioritas berikutnya ada di nomor 3 ya. Nah ini di Amerika. Data-data ini memang saya sampaikan bahwa orang dengan kanker, resiko terpaparnya itu 7 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak sedang menderita kanker. Betul sekali tadi Dr. Andreas bahwa kanker darah, leukemi, itu paling tinggi kemungkinan terpaparnya, 12 kali dibandingkan orang yang tidak. Dan kanker paru, 7,7 kali lebih berisiko untuk terpapar. Ya. Dan risiko kematiannya juga begitu. Pasien kanker yang kena COVID itu sekitar 15% ya, dibandingkan pasien pasien COVID tanpa kanker hanya 5,3%. Jadi hampir 3 kali lipatnya kemungkinan dia meninggal ya. Ini kenapa kita harus proteksi. Ini organisasi kanker dunia mengatakan bahwa kanker aktif dalam pengobatan itu menjadi prioritas. Sama ya, lagunya sama. Termasuk penunggu pasien yang ngantarkan, yang hidup di rumah kontak erat, sebaiknya juga diimunisasi. Dan NCCN sendiri sudah merekomendasikan ini, jadi mRNA dan virus vektor tadi yang saya jelaskan. mRNA ini tidak ada sama sekali pasien virus COVID. Dia hanya teknologi di laboratorium, kode-kode yang dibawa masuk. Dan kode-kode ini merangsang sel untuk memproduksi yang mirip dengan virus COVID. Nah, yang ketiga ini virus yang berasal dari virus influenza simpanse, di mana dia tidak bisa menulari manusia, tapi dibikin sebelum dimasukkan dia dimodifikasi supaya tubuh bisa mengenali seperti virus COVID. Jadi ini teknologi yang sudah masuk. Yang mRNA belum masuk ya, kita masih order ya. Tapi yang AstraZeneca ini sama teknologinya dengan yang Janssen dan sudah kita pakai. Sebetulnya sudah bisa untuk pasien kanker. Nah, sekarang kapan bisa dimasukkan pada pasien-pasien kanker kita? Jadi kalau pasien yang sedang transplant sumsum tulang itu harus nunggu, enggak bisa langsung ya. 3 bulan pasca transplant baru bisa ya. Kemudian kanker darah bahkan yang sedang menjalani kemo ya, kemo A7D3 ini paling tidak kita tahu bahwa kemonya ini sekitar 1 minggu. Ya. Ini harus menunggu neutrofilnya membaik, atau sel darah putihnya harus baik ya. Kalau yang lain-lain, termasuk tumor padat ini relatif aman ya. Saya teruskan dengan tumor padat. Jadi yang sedang menjalani kemoterapi pun itu memungkinkan untuk diberikan vaksin.
dengan syarat setelah neutrofilnya membaik. Jadi dengan pemeriksaan darah lengkap kita bisa tahu kapan dia harus diberikan vaksin. Pasien yang menjalani pembedahan paling tidak harus nunggu recovery dia. Beberapa hari setelah recovery baru boleh. Karena pasien kemo, pasien pasca pembedahan, imunnya itu lagi rendah-rendahnya. Ya. Pasien yang sedang mengalami atau menjalani terapi target, terapi imun, sedang radiasi, itu juga boleh ternyata. Dari NCCN membolehkan. Bahkan NCCN juga memikirkan orang yang terdekat yang bisa menulari dia juga harus divaksinasi. Nah, ini juga rekomendasi dari MSK ya. Ini di Amerika. Dia mengatakan tidak ada rekomendasi untuk membedakan berdasarkan jenis dan stadium. Jadi stadium berapapun, jenis keganasan apapun, itu boleh sebetulnya asal tadi itu. Kemudian terapi kankernya tidak boleh dihentikan, hanya untuk vaksinasi. Kapan itu waktu yang pas untuk pemberian vaksin supaya tidak mengganggu terapi kankernya sendiri, maka ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pasien-pasien yang masih direncanakan untuk mendapatkan pengobatan yang bisa menekan sistem kekebalan tubuh, itu paling tidak pemberian vaksinnya 2 minggu atau lebih sebelum terapi pertama. Ini bagi yang masih direncanakan untuk terapi. Bagi yang sedang atau periode kemoterapi, dia sedang di kemoterapi, maka dosis pertama vaksin diberikan di antara siklus kemoterapi. Misalnya dia sedang menjalani kemo keempat, maka vaksinnya itu bisa dimasukkan antara kemo keempat dan kemo kelima dengan catatan menghindari periode nadir. Periode nadir ini lagi turun-turunnya imun. Kita bisa melihat dari sel darah putihnya. Ya. Biasanya periode nadir ini minggu kedua, jadi hari ke-7 sampai hari ke-12 pasca kemo. Ya. Kemudian pasien yang sudah selesai periode kemonya, maka kan tentang tadi si Julian ya. Emang Julian dulu nggak pernah nengok begini kondisinya. Ketawa dia. Sama nih kondisinya. Mungkin ada orang mau naik ini, mau naik batu, jelekkan. Itu penting itu. Penting ada ya kebocoran suara ya. Jadi dosis pertama diberikan setelah periode nadir. Jadi kemo terakhir kita tunggu lewat periode nadir baru dimasukkan vaksin dosis pertamanya. Nah, efek samping dari vaksin ini biasanya kan muncul 2-3 hari pasca vaksinasi. Jadi kalau muncul efek samping, maka hindari pemberian imunoterapi atau kemoterapi saat muncul efek samping dari vaksinasi. Jadi ini beberapa rekomendasi juga yang bisa kita jadikan pertimbangan. Dan ini betul, semua yang akan kita lakukan harus didiskusikan dengan pasiennya. Biasanya misalnya dia datang ke puskesmas, pihak puskesmas pasti menanyakan kalau dia sedang mengidap penyakit kanker, maka dia akan dikembalikan kepada dokter yang merawat, kira-kira kapan boleh tidak divaksinasi. Dan disitulah kita berdiskusi dengan pasien. Kemudian
saya lanjutkan di Praboy. Praboy juga punya rekomendasi dan saya lihat Praboy mengacu pada NCCN juga. Jadi dia kita tahu memang ini sepakat semua organisasi yang care pada kanker mengatakan bahwa pasien kanker ini berisiko lebih tinggi dan dia menjadi kelompok yang harus diprioritaskan. Kemudian lagi jangan sampai terjadi penundaan program pengobatannya sehingga tidak meningkatkan morbiditas maupun mortalitas. Nah, ini kita sadari bahwa belum ada data yang detail ya pemberian vaksin terhadap pasien kanker ini. Kita tidak punya data yang khusus meneliti pada pasien kanker. Jadi tadi teknologi mRNA itu kenapa itu dipakai? Karena sebetulnya dalam uji klinis fase 1, 2, 3-nya dia tidak mengeksklud, tidak mengeluarkan pasien dengan kanker. Sedangkan teknologi yang lainnya dikeluarkan. Begitu ada kanker tidak diikutkan. Nah, yang mRNA ini dia tetap mengikutkan. Sekitar 3% dari sukarelawannya itu ada yang penderita kanker. Dan itu masih ternyata terbukti masih efikasinya masih tinggi. Nah, walaupun kita tidak punya data yang khusus pasien kanker, tetapi Praboy memutuskan untuk mengekstrapolasi data bahwa vaksinasi influenza yang selama ini dipakai dan sudah dipakai pada kanker padat, ternyata masih menghasilkan respon imun yang adekuat. Maka dari itu, teknologi yang mirip bisa digunakan. Jadi yang direkomendasikan selama tidak ada komponen vaksin yang menjadi kontraindikasi, maka itu direkomendasikan. Dan jenis vaksin yang efektif dan aman untuk populasi normal itu bisa dipakai untuk pasien kanker. Kemudian pertimbangannya spesifik untuk situasi individual. Jadi tergantung saat ini dia sedang pada posisi mana. Apakah masih rencana untuk menjalani program terapi atau ongoing terapi dalam perjalanan terapi atau dia sudah selesai tinggal follow up. Nah, ini yang perlu kita diskusikan dengan pasien. Kita harus tahu pada posisi mana sehingga waktu pemberian vaksinnya betul-betul kita tahu ya. Monitoring ketat ya. Kemudian diperlukan pengumpulan data. Jadi kita sadar bahwa tidak ada data yang khusus untuk pasien kanker. Vaksin yang memang diteliti khusus untuk penderita kanker itu belum ada. Sehingga pengumpulan data sangat penting untuk decision berikutnya, untuk memutuskan berikutnya. Jadi kesimpulan, barangkali kita semua tahu bahwa pasien kanker ini termasuk kelompok rentan, sehingga menjadi prioritas. Dan pemberiannya individual ya, jadi tergantung pada kondisi mana dia saat ini. Belum program terapi, sedang terapi, atau sudah terapi, sudah selesai terapi. Kemudian jenis vaksin yang aman dan efektif untuk populasi normal bisa dipakai untuk penderita kanker, asal timingnya tadi. Dan organisasi kanker dunia mengatakan bahwa teknologi yang paling aman dan dalam uji klinisnya menyertakan pasien kanker adalah yang mRNA dan viral vector. Dan ini sudah yang masuk ke Indonesia itu sudah ada, cuman yang mRNA belum datang. Yang AstraZeneca itu yang teknologi viral vector.
perlu data spesifik memang untuk penderita maupun penyintas kanker ya. Dan ingat bahwa vaksin ini tidak menghilangkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan sejak awal. Jadi tidak bisa pasien yang sudah divaksin merasa dirinya aman, kemudian melepas protokol kesehatan.